Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Tahu nggak, ini hari masih kita dapati kondisi yang miris ya terhadap generasi kita. Masih ada tindakan bullying yang terjadi sampai itu menghasilkan korban gitu. Dan ini tidak jarang ya kita temukan terjadi di lingkungan sekolah. Nah, dan mereka yang melakukan ini kadangkala termotivasi dari games yang mereka mainkan. Ada keingintahuan dan kemauan untuk mencoba gitu ya. Dan di saat yang sama, lebih parahnya lagi, telah terjadi pembiaran ya dari sebagian orang tua itu yang tidak menyadari bahwa anaknya itu melakukan bullying. Di saat yang sama, orang tuanya disibukkan dengan mencari kehidupan di alam sekuler ini hari, alam yang memisahkan agama dari kehidupan. Ya, pengangguran di mana-mana, mencari pekerjaan susah dan seterusnya, tekanan hidup yang makin berat gitu ya. Membuat orang tua itu kadangkala sudah kelelahan bekerja ya, mencari kehidupan, bahkan tidak sempat lagi melihat ya dan memastikan tumbuh kembang anak itu dalam keadaan yang baik atau tidak baik gitu. Nah, ini kemudian menjadi hal yang menambah gitu persoalan, memperparah keadaan. Dan di saat yang sama, sistem pendidikan kita itu hanya berorientasi kepada hal-hal yang sifatnya materi gitu. Ya, tapi meniadakan dan tidak memprioritaskan hal-hal yang sifatnya non materi seperti hal akhlak itu ya. Padahal akhlak ini ada sesuatu yang penting gitu. Apalagi sama muslim. Kadang-kala kasus bullying ini terjadi dilakukan oleh muslim kepada muslim lainnya. Dan ini menimbulkan dampak negatif gitu ya. Baik itu bullying secara fisik, menendang, menjambak rambut, memukul, baik itu secara non fisik misalnya, mencaci maki, menghina. Ya kalau di tengah-tengah kita kan mungkin masih ada anak itu yang saling menghina gitu ya, nama orang tua gitu. Nah, mungkin pernah juga sahabat pernah merasakan itu ya, atau pernah melihat itu. Kalau iya, coba dijawab di kolom komentar. Nah, tentu ini berdampak negatif. Kadang-kala korban bullying itu sampai depresi gitu, sampai kemudian males sekolah, takut, merasa ketakutan, tidak tertarik ke sekolah. Nah, ini kan merusak masa depan anak itu. Dan di saat yang sama, kadangkala penyelesaiannya tidak tegas, ya, hanya dimaafkan atau bahkan secara kekeluargaan. Nah, di saat yang sama di mana negara? Nah, oleh sebab itu, semua kejadian ini sih sebenarnya berpangkal dari tata kelola kehidupan kita itu yang tidak diatur oleh Islam. Sistem kehidupan kita ini sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Padahal di dalam Islam itu Rasulullah SAW menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis riwayat Ahmad. Ya, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, kalau seandainya pemahaman ini dibangun dari rumah, orang tua itu mengajarkan pemahaman Islam yang benar, pun di sekolah juga mengajarkan pemahaman Islam yang benar, pun lingkungan juga yang sama, ada kontrol di situ, pun termasuk negara, insya Allah itu kasus bullying ini akan segera bisa diatasi. Coba deh bayangkan kalau yang jadi korban bullying itu adalah keluarga sahabat itu, gimana rasanya? Bahkan sampai dia depresi, bahkan bunuh diri gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita nggak boleh merasa aman dengan kondisi ini gitu, dan juga tidak bisa mengatakan itu kan bukan keluarga saya, masa bodoh, nggak juga begitu loh gitu ya. Nah, oleh sebab itu ibarat sebuah kapal itu kalau ada kebocoran ya semuanya akan tenggelam, semuanya akan binasa. Kalau ada kemaksiatan tentu semuanya akan kena dampaknya, jangan sampai kita kena azab. Nah, oleh sebab itu untuk kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan bullying ini tentu harus ada
titik awal dakwah, yaitu apa? Kita ikut pembinaan dulu. Kita belajar Islam, kemudian kita install Islam, kita amalkan dan juga kita dakwakan. Sampaikan kepada umat bahwa Islam itu bukan cuman sekedar ibadah, dia mengatur kehidupan. Nah, karena kehidupan ini tidak diatur oleh Islam, maka menjadi sebuah penting dan genting bagi kita untuk apa? Ya, tata kelola kita itu diatur dengan aturan Islam. Dengan kata lain, ya sistem sekuler yang ini hari diterapkan itu harus kemudian kita singkirkan, ya, karena itulah biang keroknya menyebabkan pendidikan kita sekuler, anak-anak itu tumbuh mungkin cerdas secara apa pemikiran ya, baik itu hitung-hitungan, matematik ya, dan ilmu-ilmu lain, tapi kosong ya, lemah dari sisi akhlak misalnya. Nah, disitulah kemudian pentingnya kita untuk kembali kepada Islam yang kafa. Dengan begitu insya Allah kasus bullying itu akan segera bisa dihentikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.